tradisi budaya. Budaya itu tahu nggak apa budaya? Ya. Makna budaya, kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari di suatu tempat, di suatu ini itu dipengaruhi oleh letak geografis. Itu mempengaruhi, letak geografis ini mempengaruhi budaya, tradisi, kebiasaan orang sehari-hari itu geografis sangat berpengaruh. Kalaupun ada ikut campur misalnya karena penyebaran agama itu adopsi aja. Kita adopsi ya, penyesuaian. Jadi kalau tradisi itu sebenarnya pengaruh lebih kuat itu oleh contohnya gini. Kalau alat musik itu kan kalau orang Dayak namanya sampe, kalau anu kan Bajawi itu daling, tariannya daling. Dan menggambarkan situasi setempat. Nggak mungkin lah orang Jawa menari tari Dayak kan nggak mungkin, atau orang Dayak menari tari Jawa kan nggak mungkin gamelan. Ya pasti kan dipengaruhi geografisnya tadi, lebih lokal lagi lah kita ke tempat yang lebih. Kalau tadi kan secara global ya yang 4 musim. Ini misalnya keberadaan 3 suku ini yang ada di Kalimantan, Dayak di pedalaman, Baja di pesisir. Nah, budaya misalnya dari seni, dance tadi, tari. Kalau orang Melayu mengadopsi dari Arab. Tarian orang Dayak itu kan menggambarkan kebiasaan sehari-hari orang Dayak kan di pedalaman. Menggambarkan tari perang. Karena dia ada perang ini kan perang suku. Kemudian menggambarkan burung, karena itu tadi burung enggang, karena mereka di Dayak di pedalaman. Kemudian dia juga menggambarkan panen. Tari Dayak itu kan ada menggambarkan panen bercocok tanam lah. Karena dia di pedalaman tadi. Nah, Bajau pesisir. Jadi tariannya itu lebih menggambarkan ke suasana. Nah, mungkin dia menghayal tarian di Jawa. Jadi di lingkungannya kan. Nah, di sana dia menggambarkan tentang tari Bajau itu misalnya ombak. Kemudian pantai itu identik dengan pohon kelapa, identik dengan dia. Otomatis itu menggambarkan jadi di situ. Ada di sana. Pakaian itu misalnya orang Dayak menggunakan sumber daya alamnya. Dia menggunakan kulit binatang, kulit kayu, cancut. Tapi kan kita kan belum punya teknologi. Kita belum punya teknologi. Mereka menggunakan daun, menggunakan yang ada. Kemudian untuk jenis pakaian ciri khas itu tadi kan kita nggak punya teknologi ya, belum punya desainer, belum punya mesin tenun. Jadi kita juga. Jadi orang dulu itu masih pakaiannya jelas belum menutup aurat belum. Tapi ya mereka karena di daerah biru udah bisa ada kemampuan untuk membeli ya. Mereka punya lah ya. Walaupun misalnya kainnya dari kain tepung gandum bilang orang, kain yang serat-serat bu. Nggak beda dengan orang pedalaman dan orang pesisir. Mereka menggunakan yang sumber daya alamnya. Kain itu ada namanya untuk orang kalangan Melayu lah ya, ada kebaya, ada caul, ada ampik, celana. Kalau celana itu kita belum punya blue jeans, kalau kita belum punya batik, jadi mereka menggunakan macam celana pencak silat itu apa namanya itu? Kalau di sini dikenal dengan saluar berpesak 4. Bisa keempat karena tidak ada sleting dalam rumahnya. Itu kan teknologi sekarang. Nah, kalau baju Dayak kan ada cangcutnya, ada lebih spesifik lagi lah. Mereka menggunakan itu. Ada kuliner. Kalau kuliner anak sekarang cuman bahasanya aja yang itulah, orang sekarang itu lebih yang tren, lebih yang ini. Misalnya di sini orang sekarang ada mengenal namanya popcorn. Popcorn kan orang kalau nonton makan popcorn lah. Ini kan dulu nggak ada. Dulu sudah ada tempat tontonan, nggak ada. Tapi itu sudah ada. Orang Berau bilang itu namanya laduk. Jadi setiap bulan Muharram, setiap bulan Safar, bulan Safar, itu mereka ada selamatan doa untuk buang naas itu. Mereka menggunakan itu laduk itu jadi ada dari buah
buah padi dari ketan itu disangrai sampai pecah akhirnya jadi popcorn itu. Jadi orang sekarang baru kenal itu kan, Iya. dikiranya orang dulu belum punya. Atau sekarang orang kenal yang namanya nugget. Nugget macam gilingan daging. Nugget kan. Ya. Orang sini sudah makan duluan Sudah makan duluan. dari udang. Udang. Yang dibilang menjadi tumpi, bahasa Barawanya tumpi. Tumpi. Udang itu dibikin, dibulatkan, dicampur dengan, jadi justru lebih higienis, lebih tidak ada kimia-kimianya. Udang hasil tangkapan dari dijalak, dipancing, kemudian dilunakkan, dicampur kelapa, dibentuk bulat, seperti nugget, digoreng. Dan itu berhasil dilestarikan atau Sampai sekarang masih makanan khas orang Berau. iya. cuman ngomongannya aja. Terus lagi apa namanya? Kwiker. Tahu kwiker yang katanya kwiker yang amping, kalau orang sini ngomong amping Belanda yang kalengan sekarang untuk mensehatkan jantung. Kwiker itu yang itu kalau orang sini bilang amping Belanda. Orang Berau sudah dulu kan makan. Namanya amping. Padi muda yang disangrai dibentuk jadi amping. Sudah tadi ngeliat fungsi-fungsi kamar ya tadi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan fungsi kamar tadi. Tadi ada di sana misalnya ritual nazar. Ini kamar nomor 2. Ada ritual nazar. Intinya di situ kan fungsinya museum. Kami menyimpan benda-benda pusaka, senjata tradisional, senjata tangan, ya, senjata tradisional. Termasuk itu tadi bedil kuning. Disebut bedil. Bedil itu senjata yang ukuran semeter lebih. Ya bentuknya meriam itu dari kuningan, beda sama yang di luar itu kan dari besi, dari kuningan. Nah, di situ ada legendanya, ada ceritanya, tapi kami tulis nama di sana adalah ritual nazar. Kan ada keris, ada pedang, ada macam-macam kan itu senjata tradisional. Ada apa? Pelindung ini, tameng. Pelindung tameng. Tameng, perang suku Dayak. Kan ada proses itu, dalam proses itu ada mangkok kemenyan. Yang ada arang, ada apa bau itu garu. Kemudian di sini nanti ada lilin, kemudian ada parfum, kemudian ada kain kuning. Nah prosesnya ini, nanti kan orang kenapa menggunakan lilin? Lilin kan lebih identik dengan Nasrani ya. Ini kan syirik, ini kan musyrik. Jadi ini proses ini bukan untuk menyembah sesuatu selain Allah. Fungsi lilin waktu itu adalah sebagai penerang karena dulu nggak ada PLN. Iya. Nah, ya kan identik dengan agama lain tadi. Kemudian kenapa menggunakan arang dan menyan, garu? Itu untuk relaksasi pewangi ruangan. Kan relaksasi itu untuk kesehatan kan, wangi itu. Kemudian lagi ternyata arang itu gunanya untuk menyedot bau apek. Menyedot bau apek secara ilmiah. Terus kenapa kain kuning? Kamu kan ritualnya ke keraton, nazarnya ke keraton. Orang keraton semua menggunakan kain kuning. Nanti berguna. Kasihkanlah keraton semampumu, semeter, 2 meter. Orang Melayu itu lambang kejayaannya, itu lambang keemasannya itu kuning. Orang Melayu mau ada di Malaka sana, mau ada di Dumai, mau ada di Malaysia, kuning itu lambang keemasan orang Melayu, lambang kejayaan orang Melayu. Nah, kalau tempat tidur itu sendiri, kalau mungkin dulu karena penyampaiannya berkomunikasinya terbatas, kemudian ilmunya masih terbatas, itu kan bilangnya kalau tidur dengan berkelambu itu katanya terhindar dari santet dan tenung. Iya. Ya. Katanya, tapi secara ilmiah kan sudah itu kan menghindari dari nyamuk. Karena nyamuk di Kalimantan pada waktu itu sangat ganas, itu terutama nyamuk malaria. Nyamuk malaria 3 bulan menyerang otak, akhirnya orangnya gila. Nah itu dikira orang itu jadi orang jadi santet gitu. Dikira orang santet, padahal itu secara medis kan tidak bisa. Nah, padahal itu tadi menghindari dari nyamuk. Kemudian dulu nggak ada obat nyamuk. Tidur di bawah pun begitu. Karena masih zaman-zaman santet kali ya, jadi mereka tidur di bawah dari lutut. Itu katanya akan terhindar dari kirim-kiriman itu tadi, santet dan tenung. Secara diteliti dengan ilmiah sekarang ternyata tidur itu bersentuhan dengan bumi, energi alam pada malam hari itu menyehatkan.
menyehatkan. Makanya sekarang, zaman sekarang ini orang rebutan apartemen paling bawah, bukan lagi paling atas, karena di atas hanya ada polusi. Biasa ini. Nah, iya. Kalau dari segi kesehatan, cara mereka memprotek sangat protektif. Dan cuman ada alat makannya, mungkin bisa dilihat alat makannya. Mereka menggunakan garpu dan sendok dari dari perak. Kenapa mereka menggunakan perak? Karena ada racun-racun tertentu yang bisa terdeteksi dengan perak. Misalnya MSG lah. Tersentuh dengan perak itu akan hitam berubah nasi. Oh iya. Nah, tapi kan karena kecanggihan sekarang kan itu cara mereka memprotek dulu, karena dulu nggak ada lab, nggak ada, apabila ada kejadian pembunuhan meracuni segala macam kan mereka cukup menggunakan itu, dan racunnya juga nggak ada, belum ada cyanida, belum ada laboratorium untuk bawa itu racun. Jadi gini Mas, makanya bersyukur sekali lah kalau ada minat mau mempelajari sejarah budaya. Bukan berarti kamu mundur, justru kamu orang yang paling maju lebih dulu daripada yang sekarang mengabaikan itu. Nah, jadi mengapa kita disuruh jangan lupakan sejarah, ingatlah sejarah. Itu kita supaya kebodohan kita tadi jangan sampai kita dijajah, jangan sampai kita menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran, tapi sebenarnya kearifan lokal terus segala macam ini kita punya lebih kaya. Dan ini jati diri orang kita, orang Indonesia ya, khususnya lokal lah. Pertahankan ini. Bukan berarti kita jadi orang mundur, justru jadi primitif lagi. Enggak. Justru saya lihat sekarang orang yang baru mencaplok, contoh tadi mencaplok budaya dari luar diaplikasikan dengan salah. Oke, tadi dari penjelasannya saya ucapkan terima kasih banyak Bu ya. Jadi semua pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, mudah-mudahan ini bisa jadi pelestarian yang bisa senantiasa dijaga oleh generasi-generasi selanjutnya, termasuk saya dan teman saya. Oke, dari semua penjelasan tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran budaya yang berguna bagi kita semua. Saya Arif Samani pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.